illallah la ilaha 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 illallah. Ini nggak bisa diceritakan sebenarnya, pengalaman masing-masing ya wali ya, pengalaman masing-masing. Ada banyak pengalaman, banyak cara orang mendapatkan itu ya. Kadang dia nggak ada rencana sampai, kita rencana-rencana tak terjadi-jadi. Ada juga sampai sana tak ada yang dibawa pulang ya. Pergi main-main aja dulu sana ya. Masuk saya di sana nggak ada bawa apa-apa. Aduh, saya sempat ya, maaf ya, ini cerita pengalaman sedikit. Saya sempat melawan itu batin saya tuh. Awalnya tuh wali, ini hari sudah mau 9 hari, mau ke 10 ini. Zikir teriak-teriak keras-keras, capek badan ini, rasa-rasaan nggak ada. Nah, ini kan, ini ibarat, ini pengalaman saya ya. Kalau zikir itu udah dari dulu kita zikir, tahlil apa segala macam itu udah dari dulu kita. Itu tandanya kita itu belum dibimbing sehingga ngawur. Hasilnya itu cuman ya rasanya begitulah, zikir yang tidak bermurabi itu. Ya. Ini pengalaman saya nih Ustaz, tambah sedikit. Ini sudah sampai 7, tinggal lagi 1 hari lagi mau pulang. Apa mau saya bawa ini? Ilmu usuluddin kita sudah pelajari, ilmu akidah ya, ilmu akidah. Kemudian takluk segala macam, pandang diri pun dah nampak tempat bekas adanya Allah itu. Tapi tak hadir dia, tak merasakan, tidak merasa tawadu, tidak merasa rendah hati, tidak merasa, ya malah justru apa? Bahas ilmu tak ada di sini. Kan gitu kan? Tak ada bahas ilmu situ. Jadi sudahlah, kalau memang ini ya Allah, perjalanan saya ini, kalau memang ini guru dan murabbi saya untuk jalan selanjutnya, untuk supaya dapat aku usul sampai kepada engkau, tunjukkan jalannya. Kalau tidak aku tak datang lagi. Nah, ini memang sampai begitu saya. Asli begitu saya. Sambil saya berzikir itu kan bayang-bayangkan robita itu padahal sudah ada di depan tuh. Pandang juga jasad bukan robita namanya kan. Itu kan kita mau rohaninya. Ya. Jasmaninya banyak bisa jumpa, tapi untuk mendapatkan rohani ini susah. Jadi ya Allah, Buya, aku panggillah Buya dalam batin. Dia menghadap sana adalah di tempat sholatnya, pada itu ada orang zikir itu, dia menghadap sini, saya menghadap sini juga. Dia menatap jemaah semua yang zikir tadi, zikir apa namanya, Nabi Isbat itu yang kita lakukan di sini itu keras-keras itu, sampai kita itu berteriak nggak karuan-karuan, putar-putar badan ada macam-macam itu ya. Udah saya juga begitu juga, parau saya sampai pulang pun parau juga lah, berminggu-minggu saya parau dengan enaknya zikir sana. Tapi enaknya itu tadi, apa yang saya dapat pulang ini tidak balik lagi saya nanti. Udah pandang juga. Dan pernah juga saya ceritakan berkali-kali. Begitu saya mohon kepada Buya, karena memang kita gak bermohon ya begitulah. Tapi kita mohon rupanya bagaimanapun niat kita yang sudah berjalan, ditunjukkan juga jalan itu, walaupun sekecil apa. Karena kita sudah datang itu sudah merupakan satu usaha ikhtiar dari Allah untuk dapat berjumpa. Kita sudah berjumpa, namun kita nggak dapat, kembalikan kepada Allah. Maka mohonlah kepada orang bersama Allah. Memang ini yang kita cari, yang kita tunggu, kita datangin itu. Ya Allah ya Buya, saya ini besok mau pulang ini. Sebab saya pulang, apa yang mau saya bawa? Saya begini. Jadi kalau dibayangkan ceritanya itu nggak kecil. Hanya sebesar beras itu, saja. Cahaya saking kecilnya, sebesar beras 1 biji, itu terbang dari dada Buya itu. Itu istilahnya apa namanya kalau di awang-awang itu apa namanya ya? Muncul gitu ya dalam pandangan. Kunang-kunang ya. Kunang-kunang. Tapi itu terang dia.
kecil katanya. Sudah itu sampai di dada kita memandang dada Buya dan minta permohonan bimbingan beliau, itulah cuma yang dikasih itu tuh langsung aku nangis Buya, nangis betul-betul saya, langsung tak ada lagi kenal lagi saya diri, tak tahu lagi itu capek diri tadi berzikir ini, tak ingat lagi kemarin itu terobat 9 hari itu terobati semua jerih payah yang selama ini tak terasa, cuma ada terasa bersama-sama enak. Gotong royong, merokok, pagi sore kita duduk bersama-sama, itu aja ya biasalah ya kan. Tapi yang enak di dalam itu tak dapat. Kemesraan dengan teman-teman, dengan bapak-bapak semua jemaah itu dapat. Setiap lagu mau sholat jamaah ada pujian-pujian, tak terlupakan itu. Sampai sekarang pun mau dengar-dengar itu terus. Itu saja suasana di sana yang zahir saja udah nggak terlupakan. Apalagi suasana batin bersama-sama kita itu dapat dipersatukan oleh Allah melalui murabi kita, kasih sayangnya itu katanya. Jadi dari situlah mulai bahwasanya permasalahan kita yang selama belum suluk itu tuh mulailah itu tak terbayangkan lagi. Maaf ngomong Pak ya, saya bukan apa, utang orang sama saya pada saat itu 50 juta sebelum berangkat itu, karena kerjasama biasalah bisnis. Ini nggak usah lagi lah itu di itu, ya kan? Ya? Pulang dari sana karena sudah lembutnya hati itu rasanya, ya. Walaupun setelah beberapa bulan setelah itu ada lagi goda-godaan itu ya. Sampai kawan itu yang punya utang tuh sama saya dulu, saya marah-marah itu, dari mana kamu kok nggak bayar, gimana caranya kamu kok begini-begini ya, kamu bilang ini semua banyak lah sudah begitu gini semua alasan kamu gini nih. Datang dia, udahlah Mas, mulai hari ini saya anggap utang bukan berarti itu utang lagi, kalau Mas bayar terserah, aku nggak bayar silakan. Saking kita biarkan itu lagi sudah, padahal duit berharga itu 50 juta itu. Sampai saya bilang udahlah Mas, kalau bayar alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Pulang dari situ. Padahal kalau kemarin itu sudah dicari terus itu, bahkan mencari suruh orang pun enggak untuk ini dia memintanya tuh, cari polisi lah atau siapa untuk nagih. Enggak ada lagi sampai situ tuh. Allahu Akbar. Memang luar biasa pengalaman batin ini di sana. Kalau kita bawa dalam keseharian kita, ya beginilah yang kita rasakan sekarang ini. Semuanya sudah merasakan. Itu tergantung kita kadarnya seberapa Abuya berikan kepada kita. Tidak sama ya, walaupun belum ke sana, tapi dengan adanya dengan Ustaz Adi, dengan wali-wali guru-guru kita di sana pun ini sudah merasakan. Kalau ditanya hasilnya gimana, jiwa saya sudah tenang. Kenapa? Karena sudah diselimuti oleh rasa zikir. Lembut badan itu, lembut perasaan itu ya. Inilah yang dikatakan bahwasanya ketika Nabi berada di Gua Hira diselimut, datang malaikat Jibril diselimuti sampai dia pulang diselimuti minta istrinya itu. Rupanya ini yang sudah membuat dia menggigil itu. Lembut badan, kesejukan itu, bukan menggigil karena malaria, bukan. Kesejukan zikir dia itu karena dimasukkan dan dipeluk zikir itu tadi oleh malaikat Jibril, tubuh baginda Rasulullah memasukkan Allah itu tadi, karena Nabi Muhammad disuruh baca ana biqori, baca ya Muhammad, apa yang dibaca? Nama Tuhanmu, apa nama Tuhanmu? Allah. Itu yang dipelukkan, itu yang dimasukkan di dalam tubuh Nabi baginda Rasulullah sampai pulang dia kedinginan bahasa ceritanya, tapi di sana minta diselimuti oleh istri beliau sendiri, dan kemudian setelah itu tidaklah lagi kedinginan, mulailah panas itu lagi kembali. Jadi kalau saat orang berzikir itu, kalau sudah masuk memang kalimah itu di dalam darah dagingnya, menjadi satu zikir yang sampai kepada tingkat rasa, semua anggotanya tadi akan merasakan, akan mendapatkan nikmat yang senikmat-nikmatnya. Ya. Jadi zikir itu yang kita perlukan bukan banyaknya, bukan juga kuatnya. Apapun yang kita baca, sholawat kita pahamkan. Ya, astaghfirullahalazim. Ada diri jasmani yang berdosa di sini. Ada diri yang berasal dari bumi, darah, daging, api, air tanah itu tadi itu yang berdosa itu.
Banyak bumi ini yang kita makan hasil dari bumi. Bumi akan memarahi kita, kalian memakan apa yang ada di dalamku ini, tapi kalian tidak mengenal dengan aku. Marah dia. Langit juga demikian. Kalian junjung saya untuk mendapatkan cahaya dari atas ke bawah, supaya kalian juga kalian tidak melakukan, maka marah juga dia semua ciptaan Allah ini. Tapi begitu orang yang kalau pakai untuk berzikir dan mengingat kepada Allah, apapun yang kita inginkan, mereka ataupun bumi itu tadi ridho dia untuk dipakai apa saja, digunakan untuk apa saja, makanlah, carilah semuanya itu, dia tidak akan pernah marah. Tapi kalau enggak mengenal itu, dia akan menjadi azab. Inilah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Sebab musabab terjadinya zaharal fasadu fil bahri wal bahri itu bukan karena perbuatan manusianya, karena kelupaan dan kelalaian manusia itu tidak dia membawa sesuatu itu kepada yang mempunyai atau yang memiliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebabnya zuharul fasadu itu. Ya, bumi dia akan bergoyang menjadi gempa karena kemarahan manusia. Angin dia akan menjadi angin topan. Karena apa? Karena diri manusia itu napasnya dia tidak pergunakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa semua itu terjadi lantaran kita tak mengenal diri itu tadi. Apabila diri ini diletakkan pada porsi masing-masing, perjalanannya masing-masing, sesuai dengan jalan masing-masing, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Karena sudah dijamin oleh Allah, siapa bersyukur dia tambah nikmatnya itu. Nikmatnya itu datangnya dari situ. Dari nikmat Allah itulah datangnya nikmat yang lain. Nikmat zahir itulah pada batin kita, pada jasmani kita itulah tubuh kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih dan kurang mudah-mudahan pengalaman saya ataupun perjalanan saya itu walaupun tidak dapat ini enggak usah diikuti, karena dan tak lama lagi mungkin kita juga akan dapat bersama-sama dengan rencana sebagai manusia. Ya, walaupun Allah yang mempunyai kuasanya, tapi kita ikhtiarkan dengan ikhtiar kepada Allah, Allah mudahkan jalannya untuk kepada Allah juga melalui guru kita dapat bersama-sama ke PAU, yaitu Labuhan Aji. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.